Nah, di sini welcome back di day yang ke-10. Nah, sini ya segi masih merah ya, walaupun kecil masih ada perlawanan lah. Di sini masih lumayan menurut saya. Nah, di sini sekali lagi saya mencari momentum baru, lebih tepatnya beberapa minggu ini mencari momentum baru karena market tuh berubah ya. Setelah saya lihat chart indeksnya tuh turun bearish. Nah, ini kesempatan yang bagus untuk saya melatih strategi baru. Bagaimana kalau di scalping di daerah bearish ya kan? Di daerah bearish ya. Maksudnya pas mode bearish lah ya. Nah, di sini saya saham pola karena pola ini lagi naik kenceng. Di sini saya niatannya udah dikeprek ya kan, keprek dalam di 124. Habis naik terus dikeprek. Nah, tapi karena baru menit-menit awal saya spek buy. Enggak untuk ditiru ya. Karena ini saya biasanya mainnya di rentang 60, barangnya saya nyoba di langsung banyak nih. Nah, di sini mau nggak mau sih saya harus cut loss nih. Tapi saya yakin karena 123 nya tuh ditebelin terus. Tahu ditebelin apa enggaknya gimana. Nah, itu dilihat dari kemarin-kemarinnya ya kan. Itu maksudnya sering ditebelin di daerah mana, sering ditebelin di mana. Nah, itu dilihat. Nah, sini saya memutuskan untuk jualan, kelihatannya jualan di 125. Nah, tapi saya takut karena bid overnya tuh tipis di 125 nya, itu malah mengganggu ya kan. Walaupun 90 tuh kalau dibandingin 1000 kan nggak ada apa-apanya. 126 lama. Nah, tebelin, saya memutuskan untuk banting kelihatannya. Nah, tebelin lagi. Nah, ya kan malah, nah ikut nebelin. Ini karena resolusinya gede ya kan. Nah, untung aja dan masih belum terbiasa pakai yang resolusinya gede. Nah, untung lagi. Nah, sini sih masih merah. Nah, saya cari-cari lagi nih. Saya fokus juga untuk yang baru ya kan, maksudnya momentum baru lah. Bagaimana cara masuk di momentum yang untuk bearish seperti ini ya, crash minor crash seperti ini. Pop-X yang kemarin. Nah, saya percepat sakat maksudnya di jam Cusco. Nah, Cusco ini dikeprek karena ya gak tahu sih, habis diangkat dikeprek. Kebanyakan sekarang mainnya agak kasar ya kalau di saham bearish nih. Kalau kemarin juga sahamnya kasar-kasar mainnya. Asing jualan. Nah, pas gebrak gini saya mau masuk tapi takut untuk digebrak karena kayak land kemarin. Tapi saya masuk di 65. Ini 183. Karena power buying-nya masih ada lah untuk dimanfaatkan. Nah, pas saya beli malah power buying-nya nggak ada. Nah, sini saya takut untuk cut loss ya. Takut untuk cut loss, tapi mau nggak mau ya harus cut loss. Karena 183 ini ditebelin ya kan, untungnya ditebelin. Nah, jadi ya saya yakin 184 nya ini akan naik. Nah, pertanyaannya sampai kemana? Nah, karena ditebelin gini langsung saya ikut nebelin dan udah terlihat kan, udah kelihatan. Udah telat. Nah, semakin geprek. Nah, niatnya mungkin mau buang penumpang ya. Nah, mungkin sekali lagi kalau marketnya volatile sih saya nunggunya mungkin di daerah bawahan ya. Mungkin karena digeprek mau di daerah bawah. Dan ternyata saya terpaksa cut loss nih kelihatannya. Nah, ya. Oh enggak. Masih belum nih. Masih percaya diri karena masih pagi. Masih 15 menit awal. Apalagi di 180-annya tuh ditebelin ya kan. Kalau marketnya volatile sih biasanya crash langsung di daerah bawah ya kan. Maunya di daerah bawah.
Nah, ini nge-lag internet saya. Jual 1 tik aja nunggunya lama ya kan. Ya, saham-saham gorengan sih pada manggung semua nih, kayak Suli, Cusco dan sebagainya. Nah ini manggung semua nih. Sambil menunggu. Nah ini sih emang bagian yang lama sih, bagian yang nunggu nih ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, saya juga mencari momentum baru ya kan. Biasanya momentumnya itu cuma itu aja gitu yang saya manfaatin. Nah pas beberapa hari ini tuh nggak ada momentumnya. Nah ini kan cuan ya kan. Nah, cuan lagi 1000, saya kira 6500 ya, karena mungkin persenannya itu kecil, jadinya ya dapatnya untung kecil. Nah yang dapat kita ambil pelajarannya adalah kalau bis naik kenceng, jangan dikejar dulu. Kalau misal marketnya volatil, biasanya mungkin di daerah bawah ya kan, geprek ke daerah bawah. Nah Cusco ini saya ada niatan untuk masuk lagi, tapi ternyata pas ada fake bid di 181 ke bawah sih saya takut tuh. Nah, jadi saya juga mencari-cari momentum baru, karena momentum yang lama sih jarang ya kan, maksudnya nunggunya agak lama dan jarang, dan mungkin saya akan berlatih untuk benar-benar membaca bid offer seperti yang kemarin itu, momentum terakhir ya kan, momentum terakhir yang menyelamatkan loss dari 60 ke 40. Nah saya mau mencoba yang seperti itu lagi. Nah dan itu jujur berdasarkan feeling itu. Nah ini mau lihat Luci, karena Luci warannya keluar, lock dan sebagainya. Banyak kan jam-jam gorengan yang gak pernah saya lihat sebelumnya kan, kayak Rice dan sebagainya, Aldo ini saya juga belum pernah lihat. Nah padahal WinR nih katanya saya cek sih volatile, WinR warannya naik kenceng. Jadi bel saya memutuskan untuk masuk karena, dan saya nunggu dulu di 199. Nah pertimbangannya karena dia udah turun terlalu dalam dan mendekati area support ya kan. Nah, sekali lagi di sini yang menyelamatkan saya adalah pembacaan bid offer nih. Nah, dia udah turun dalam di 199, di 198 ini seharusnya saya bisa nyerok sih. Nah dan 198 ini semakin yakin karena dia tuh ditebelin terus. Nah sehingga saya semakin yakin untuk menahan 200 mungkin. Nah 200 oke. Nah mulai pesimis, apalagi tebelin kan, mulai pesimis. Nah pas mau diaka dibanting lagi. Nah, habis diaka dibanting lagi ke kiri, dihabisin, pindah papan lagi ke kanan, ke kiri, dan ada akhirnya ditebelin. Nah, dan dibanting lagi dan ditebelin lagi. Nah karena udah tebelin terus sih ya, ini saya yakin udah mulai naik, ini udah dicapit tadi 2000 barengnya tadi. Nah dan ditebelin lagi ke 8000. Nah dan dibanting lagi dan gitu terus. Nah di sini antara
mau dihabisin barangnya atau mau dinaikin. Bisa masih optimis ya. Di 45 menit habis market bukaan kan agak sepi. Saya nganter 202 karena itu offer yang paling tipis ya kan. Kalau misal 200-nya jebol, mungkin 202 ini bisa tembus. Tapi kalau ke 204 kelihatannya nggak terlalu bisa ya kan, karena 10.000. Begitu niatnya. Nah, tapi saya masih optimis karena apa? Karena ditebel-tebelin terus. Walaupun jualannya banyak, nah banyak pada jualan tapi ditebel-tebelin terus. Ya kan di merah-merahnya nih ya, yang di sebelah kiri. Nah, sebelah kanan yang dan, bagian dan ini. Nah, udah mulai kan, udah mulai ada K gede-gede. Nah, udah mulai AK. Biasanya kalau udah mulai AK gini pada langsung jebret gitu biasanya. Nah, di sini saya juga ngelihat nih. Saya percepat karena lama apa ya kan. 4 menitan. Kalian nunggu 4 menit mesti lama. Nah, di sini 4 menitan ya, dari 45. Di sini saya ngelihat antrian saya. Di sini saya cukup yakin untuk dan ya, karena momentumnya lagi beli. Nah, di sini saya nekan-nekan terus karena udah mulai spam order ya kan, spam order dan 2 bit di bawah saya itu yang saya pasang order itu fake bit kelihatannya ya, atau nggak tahu fake beneran atau enggak. Nah, tapi udah spam order nih, udah cukup khawatir nih saya. Nah, kurang 1.000 lagi dan berhenti demand belinya. Nah, di sini yang keluar si Goto terus ya. Sini lain juga manggung. Nah, dan untungnya dan bayangin kalau nggak dan di 19.500. Dan ini untung saya 20.500 ya. Nah, di sini untuk 2 hari ini ya, mungkin ketiga itu untung di 9 ribuan masihan. Dan cut loss terbesar itu dipegang oleh Len karena saya FOMO. Nah, mungkin pembelajaran kali ini adalah jangan FOMO dan benar-benar untuk baca bid offernya benar-benar. Nah, sekian untuk D10, terima kasih dan sampai bertemu di D yang selanjutnya.